Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali. Pada kesempatan ini saya hendak membahas pemahaman tentang percaya, ya. Percaya kepada Tuhan berbeda dengan percaya kepada barang-barang, benda-benda duniawi. Karena Tuhan itu dimensinya roh. Jadi percaya kepada Tuhan menurut pemahaman Alkitab itu kita sebut iman. Mengimani Tuhan, mempercayai Tuhan, mengimani Yesus Juru Selamat, mempercayai Yesus Juru Selamat. Beda dengan percaya kepada barang, percaya kepada makanan, apapun itu percaya, karena bisa dilihat. Jadi bukan iman ya, bisa dilihat, dipegang, bahkan diketahui aromanya. Sedangkan Tuhan kan tidak kelihatan. Oleh karena itu dikatakan percaya kepada yang tidak kelihatan adalah percaya kepada Allah atau percaya kepada Yesus saat ini. Nah, saudara yang terkasih, di sini banyak kita yang menjadi tidak paham betul tentang percaya. Nah, itu tadi percayanya seperti percaya kepada barang yang duniawi, kepada barang-barang yang dapat dilihat dan dipegang. Nah, coba kita akan lihat yang disampaikan oleh kitab Markus 9:23. Demikian, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Nah, Yesus sedang menyanggah nih, karena ada yang mengatakan demikian tentang yang minta tolong kepadanya anaknya untuk disembuhkan. Lalu, lakukanlah itu Yesus jika engkau dapat. Ini jawabnya demikian, jika engkau dapat. Yesusnya heran. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, dijawab seperti itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mulai terdengar kata percaya. Nah, kalau kita terjemahkan dengan bahasa hari-hari kata tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa. Orang dunia selalu mengatakan kalau tidak sanggup, tidak bisa, tidak dapat, atau tidak masuk akal. Mustahil, ya. Mustahil deh kayaknya saya akan melakukan itu. Nah, atau mustahil deh saya akan melamar lowongan kerja yang semuanya derajat yang akan diterima berstandarkan S2 misalnya, sedangkan dia S1. Mustahil, kan begitu ya. Atau kata mustahil yang lain, misalnya mustahil saya bisa membeli rumah, ya, karena gaji saya aja 1 bulan cuma 7 juta. Dan itu habis dipakai, dimakan, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa membeli rumah yang harganya, ya katakan 500, 400 juta nih, kapan ngumpul ya kan? Mustahil. Nah, bagi Tuhan tidak ada. Nah, di dalam perjanjian lama saya juga menemui ya, kata-kata mustahil itu Allah yang berfirman, akulah Tuhan Allahmu yang tiada mustahil bagiku, dan akulah Tuhan Allahmu yang kudus. Seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kembali lagi ke konotasi percaya ya. Jadi pokoknya kita percaya saja totalitas ya. Jadi bukan percaya di mulut. Nah, ini lagi banyak kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang di alam roh itu hanya di bibir. Jadi tidak mempengaruhi jiwanya, hatinya, tidak dipengaruhi oleh kata percaya itu. Atau percaya itu keluar begitu saja ya, seperti tadi dalilnya dunia. Nah, coba kita lihat lagi Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yesus memberikan tanda ya, tanda orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, yang menarik di sini adalah mereka yang percaya kepadaku akan mengusir setan. Nah, kalau saya membaca ini, lalu saya juga mengingat akan pesan daripada Tuhan. Tugas kita adalah amanat agungnya, sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang mati, tahirkan yang kusta, usir semua setan. Dan kemudian jadikan bangsa-bangsa ini menjadi muridku. Nah, kata mengusir setan demi namaku,
Berarti orang-orang percaya yang dimaksud di dalam keimanan Kristen adalah orang-orang yang mampu mengusir roh-roh jahat. Itu ya. Jadi, nah kembali. Kalau begitu bagaimana, Pak? Nah, kalau orang yang tidak percaya nggak bisa. Nggak bisa. Tidak akan bisa mengusir, menghalau roh-roh yang sesat atau roh jahat itu tadi, ya. Coba perhatikan lagi ini. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 15 dikatakan begini. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Nah, ini peristiwanya orang yang tidak terlalu percaya kepada Yesus, lalu dia mencoba menghalau roh-roh jahat dari pribadi seseorang mungkin yang dihinggapi ya, atau yang kesurupan, kata-kata biasa yang dipakai sehari-hari. Lalu menjawab roh itu, ya, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapa? Siapa kamu berani-berani mengusir saya, kan gitu. Nah, kan sudah jadi masalah nih. Jadi masalah, ya. Yang dimaksud oleh roh jahat tadi, dia tidak akan beranjak, dia tidak akan pindah, dia tidak akan keluar dari jiwa orang itu. Dia tetap bercokol di situ karena yang mengusir tidak punya kekuatan. Ya, yang dia bukan orang percaya. Lihat tadi dikatakan tanda-tanda, ya. Orang-orang yang percaya kepadaku, kata Yesus, mereka akan mengusir kuasa-kuasa gelap, ya toh, demi nama Yesus. Jadi di situ kita sekarang mulai mengerti ya. Jadi orang percaya itu orang yang memiliki tanda. Tadi tandanya bisa mengusir roh-roh jahat demi nama Yesus. Yang kedua, orang-orang percaya itu, ya, masih kita berbicara tentang konotasi percaya, dapat melakukan pekerjaan-pekerjaanku, kata Yesus. Jadi apa yang dikerjakan Yesus selama melayani di dunia sebelum pulang ke rumah Bapa, itu bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena di dalam kita ada Dia. Perhatikan ini yang dikatakan oleh Yesus, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, nah kemudian mintalah apa saja kepadaku akan kuberikan kepadamu. Tapi ketika dikatakan engkau di dalam aku dan firmanku di dalam engkau, itu sama dengan engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Karena firman itu adalah Yesus. Jadi itulah orang percaya. Di dalamnya, di dalam jiwanya ada roh, di dalam jiwanya ada firman, di dalam jiwanya ada Yesus di situ, Bapak Ibu Saudara. Jadi kan tidak mungkin akan ada kegagalan dalam pekerjaannya, karena setiap yang diucapkannya pasti terjadi, setiap yang dikatakannya pasti terjadi. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau juga Yesus acap sekali mengatakan, pulanglah kepada orang-orang sakit itu, imanmu telah menyelamatkanmu. Iman percaya kita kepada Kristus menyelamatkan kita. Atau demikian juga, jadilah padamu ibu seperti kehendakmu, lalu sembuhlah anak yang dibawa kepada Yesus. Seperti Bartimeus yang buta, jadilah padamu seperti imanmu, bukalah matamu. Itu karena dia minta, Tuhan aku mau melek. Ketika Yesus bertanya, apa yang harus kulakukan untukmu, hai orang buta? Dijawab, aku pengen melihat, bukalah matamu. Selesai. Secepat itu ia berproses, karena yang melakukan tindakan-tindakan, melakukan atau sebagai pelaku firman Tuhan itu memang orang percaya. Kalau tidak, masa firman itu akan kita kerjakan, firman itu akan kita lakukan? Nggak mungkin. Orang yang tidak percaya sebagai lawannya daripada percaya, orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Jadi itu orang yang tidak percaya. Nah, dampak berikutnya orang yang tidak percaya itu, ya, orang yang
tidak memahami Yesus, tidak percaya, ya tidak memahami, seolah Yesus itu bukan apa-apa gitu. Padahal dikatakan tadi di dalam Alkitab, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Sudah digenapi tadi penjelasannya, karena di dalam orang itu ada roh Tuhan bekerja. Kan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi percaya itu sangat penting. Nah, oleh karena itu teman-teman belajar supaya iman. Kita geser sekarang percaya kepada Tuhan menjadi iman. Supaya imanmu teguh, yaitu percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Itu dia Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Ini sebenarnya menandakan orang-orang yang kurang percaya kalau dia gelisah. Ya, sebab orang yang kurang percaya atau tidak percaya, di dalamnya tidak ada firman Tuhan, dan dia tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, itu namanya orang-orang yang tidak atau kurang percaya. Nah, orang-orang demikian tidak akan mampu melakukan apapun. Ya, jadi seperti misalnya begini, saya selalu menyodorkan untuk memahami Markus 11 ayat 24. Jika ada keinginanmu apapun itu, mintalah dan doakan, maka kamu telah menerimanya. Ya kan gitu. Jadi, dan doakan ya. Ketika seseorang berdoa, bisa diterima Tuhan apabila memang Tuhan berkenan. Nah, saya akan geser Yesaya 59 ayat 2. Di sana dikatakan bahwa yang menjadi hubunganmu atau membuat hubunganmu dengan Allah tidak baik-baik saja adalah kejahatanmu, kejahatan di hatimu. Kemudian disambung lagi berikutnya, bahwa kalau kita hendak minta sesuatu di dalam doa, lebih dahulu segala bentuk di dalam hatimu yang jengkel kepada orang, benci kepada orang, tidak suka kepada orang, dan dendam bahkan kepada orang lain karena melukai hatimu, ya, itu maka kesalahanmu juga atau dosa itu tidak diampuni oleh Bapa di surga. Nah, dampaknya adalah ketika kita melipat tangan minta sesuatu kepada Bapa di dalam Yesus, itu tidak akan bergeming, tidak akan mendengar, karena kita belum membereskan diri kita agar sesuai dengan janji pertama, segambar serupa, punya karakter keilahian, punya karakter ketuhanan, kan begitu ya manusia itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat menyenangkan sekali. Jadi kalau kita tidak percaya, tidak akan terjadi apa-apa. Saya akan bahas juga di sini. Banyak teman-teman, saya tidak usah sebut namanya ya, banyak yang gelisah. Pada tadi dikatakan di Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, namun percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Bapa, atau dibalik, percayalah kepada Bapa dan juga kepadaku. Itu yang gelisah ditegur. Jadi kalau saudaraku sepanjang hari gelisah saja kerjanya, itu pertanda bahwa saudara tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya, makanya gelisah, khawatir, cemas itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara panjang lebar tentang percaya yang disebut iman itu, saya pikir sudah waktunya ya bersama saya belajar. Saya tidak menggurui Bapak Ibu Saudara, tetapi saya mengingatkan bahwa kata percaya ini perlu dimaknai dengan benar, kan? Sesuai dengan perkataan Yesus yang saya temukan, bahwa pelajari firman-Ku. Awal mulanya Allah sudah memberikan juga tahu dunia ketika Yesus sedang mengajar. Maka Allah berbicara dari langit kemuliaannya. Inilah anakku yang kupilih, yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia, dengarkanlah perkataannya, dengarkanlah. Nah, itu dipesan oleh Bapa Surgawi, ya, supaya kita mendengar. Lalu Yesus menambah, pelajari. Jadi tidak hanya mendengar. Setelah dipelajari, diperoleh nanti pengertian, pemahaman, lalu simpan di hatimu, imani. Ya, udah kau simpan itu
firman itu dalam hatimu. Imanilah bahwa itu benar. Sehingga ketika Anda mengimani dan Anda bertindak sesuai dengan firman, janji firman itu, maka mujizat akan terjadi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Seperti itu. Itu masalah percaya. Jadi kalau sudah berdoa, Tuhan tolong ya ampuni dosa saya, boleh. Ampuni dosa-dosaku. Ya Tuhan, aku tahu Engkau baik, Maha Pengampun. Setelah orang ini berdoa demikian, 2 hari kemudian dia maki-maki lagi orang, dia marah-marah orang lagi, ya. Jadi tidak nyaman hidupnya. Malah ketika dia mengajukan pertolongan supaya Tuhan tolong hidupnya, di situ pula terjadi ketidaknyamanan, ketidakpercayaan. Jadi gini, banyak yang dialami teman-teman itu begini, makanya mengadu kepada saya, Pak, saya kan udah berbulan-bulan berdoa, kok nggak ada hasilnya. Tuhan itu tidak berpihak kepada saya. Keliru. Bukan Tuhan yang salah, bukan. Kita. Maka di video saya yang terdahulu saya katakan, bersihkan dirimu, bersih. Mungkin lebih, kata-kata itu lebih bisa ditangkap ya. Iya. Demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bilang kita belajar percaya kepada Tuhan itu, ya karena banyak orang tidak mengerti, sehingga ketika habis berdoa, Tuhan tolong hutangku, Tuhan tolong saya mau beli rumah, Tuhan saya mau ini. Tetapi setelah seminggu karena Tuhan diam, lalu Anda mengatakan, Tuhan nggak benar nih kayaknya. Tidak ada Tuhan. Karena sudah berteriak-teriak juga nggak dengar. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan buru-buru kita melakukan penghakiman. Ya, kita hakimi Tuhan, salah. Jangan. Hamba Allah saja tidak boleh dihakimi oleh jemaatnya, melainkan ampuni saja, biarlah Bapa Surgawi atau Yesus yang mengampuni hamba-hambanya. Jadi jangan dihakimi. Ya, apalagi Anda menghakimi dirimu, salah. Ya, seperti misalnya gini, dia percaya kepada Tuhan, tetapi ketika dia ingin sebuah rumah, lalu diperhadapkan dia tidak akan mungkin bisa dibeli karena upahnya UMR-nya 7 juta. Harga rumahnya itu 700 juta. Kapan mau dikumpul tuh duit? Kan begitu. Nah, jadi orang ini sudah melanggar yang dijanjikan oleh Yesus, katanya begini, jika ada permintaanmu apapun juga mintalah kepadaku. Nah, doakan dan minta kepadaku. Dan percayalah kau telah menerimanya. Nah, jika penghasilan kita juga tidak cukup, tidak apa-apa. Sampaikan saja permohonanmu apapun itu. Karena tidak dibatasi, jika ada keinginanmu apapun itu, mintalah. Apapun itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu dulu, ya, bobot dari kata percaya, supaya percayamu itu benar-benar sungguh-sungguh, ya. Itulah iman. Makanya Yesus mengatakan, jadilah padamu seperti imanmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, jadi jadilah padamu ibu seperti yang kau percaya. Nah, ya, apa yang kita percaya, keberhasilan. Ya, jadi orang yang beriman itu tidak mustahil baginya. Dia tentukan, saya akan memiliki rumah tahun ini. Tentukan. Tuhan mendengar perkataan itu, walaupun tidak dalam satu doa yang khusus, lipat tangan, lalu duduk di kursi, enggak harus begitu. Tapi batinmu getarkan, buat getaran dalam batinmu, supaya alam bergetar dan tahu bahwa yang Anda minta, yang Anda butuhkan adalah rumah, bahwa yang Anda butuhkan dan perlu adalah uang, dan seterusnya, ya. Pasti akan digenapi, karena Yesus berkata tadi bahwa apapun yang kau minta akan kupenuhi, akan kukerjakan, jikalau kau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau. Dan ditambah lagi, jika kau melakukan perintah-perintahku, sesungguhnya engkau telah mengasihi aku, maka Bapakku akan juga mengasihi engkau. Aku dan Bapa akan datang kepadamu dan diam bersama dengan engkau. Haleluya. Itu kalau percaya. Jadi kata percaya yang kita sebut iman tadi di depan, itu sangat-sangat mahal. Bapak Ibu Saudara, saya sarankan, latihlah untuk tetap percaya. Jangan ketika berdoa katanya percaya, 3 hari lagi dia bilang, apa Tuhan tidak dengar? Apakah Yesus itu ada?
Apa mungkin Yesus sanggup memberikan kepada saya sebuah rumah yang harganya 700 juta, sedangkan penghasilan saya hanya 7 juta? Apakah bisa? Apakah itu? Nah, Anda sedang cemas. Anda sedang melabrak doamu tadi, doa percaya. Nah, oleh karena itulah saya katakan orang yang begini doanya belum termasuk orang yang percaya yang dimaksud firman Tuhan. Saudara, sampai ketemu dengan saya Binsar pada video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share kepada teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.